Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada mata kuliah Mobile App Development, di mana judul saya yaitu aplikasi penjualan cake berbasis web mobile, dan dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Novi Yudi Arifin, Eskom MKom. Saya sebagai mahasiswa, nama saya Rizky Wulandari Tagahol, dengan NPM 231055201110. Yang pertama itu tentang ada latar belakang, di mana latar belakang itu merupakan perkembangan teknologi informasi yang memfasilitasi pemahaman web mobile dalam bisnis digital. Dan ini meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi operasional di sektor kuliner. Dan pada aplikasi penjualan cake berbasis web mobile ini menjadi solusi efektif untuk mempermudah akses informasi dan pemesanan. Namun, banyak UMKM masih menggunakan sistem manual yang mengakibatkan masalah pencatatan dan promosi. Oleh karena itu, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan produk dan transaksi secara otomatis, serta mendukung kualitas pelayanan. Untuk penelitian sebelumnya menunjukkan keberhasilan sistem digital dalam meningkatkan kecepatan transaksi dan akurasi data. Kemudian ada pun bentuk identifikasi masalahnya. Yang pertama itu informasi produk cake belum tersedia dalam bentuk digital sehingga pelanggan kesulitan melihat katalog dan harga. Kemudian pencatatan pemesanan ini masih dilakukan secara manual dan berisiko menyebabkan kesalahan. Lanjut, itu promosi usaha belum memanfaatkan platform web mobile sehingga jangkauan pelanggan terbatas. Dan yang terakhir itu belum adanya sistem terintegrasi untuk mengelola produk, pesanan, dan transaksi. Adapun tujuannya yaitu yang pertama itu untuk merancang dan membuat aplikasi penjualan cake berbasis web mobile yang responsif dan mudah digunakan pelanggan. Kedua, ini untuk menyediakan sistem pengelolaan pesanan dan transaksi yang lebih teratur dan efisien. Ketiga, untuk memanfaatkan web mobile sebagai sarana meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan pemasaran usaha cake. Dan ada pun manfaatnya yang pertama itu bagi pelaku usaha, ini memberikan solusi digital untuk mempermudah pengelolaan produk, pesanan, transaksi, sehingga proses operasional menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Kedua, bagi pelanggan, ini memudahkan pelanggan dalam melihat katalog cake, mengetahui harga, serta melakukan pemesanan secara praktis melalui perangkat mobile, kapan saja dan di mana saja. Lanjut itu bagi mahasiswa atau peserta yang sedang melakukan praktikum, di mana ini memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web mobile, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi. Selanjutnya bagi proses pembelajaran, ini menjadi sarana latihan dalam penerapan konsep web development yang terintegrasi dengan studi kasusnya dan di bidang penjualan produk kuliner. Lanjut adapun, landasan teorinya, yang pertama itu aplikasi web dan mobile. Apa itu? Aplikasi web dan mobile. Aplikasi web ini dapat diakses melalui proses tanpa instalasi, sedangkan mobile itu perlu diunduh dan memanfaatkan fitur perangkatnya. Namun kedua dalam penjualan cake memungkinkan akses katalog, pemesanan, dan konfirmasi pembayaran secara real time. Ini meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan usaha. Kemudian sistem informasi penjualan, di mana ini meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi dengan menggantikan pencatatan manual, sehingga database dapat menyimpan data produk dan pelanggan. Kemudian sementara antarmuka yang mudah diakses memungkinkan proses real time-nya. Sistem ini juga memperluas jangkauan pemasaran dan memudahkan pengelolaan bagi UKM dan ideal untuk penjualan cake berbasis web atau mobile. Lanjut ada pun aplikasi pendukungnya, yang mana saya menggunakan Visual Code, Visual Studio Code untuk pengkodean, XAMPP untuk pengujian lokal, dan MySQL untuk manajemen data. Lanjut studi kasusnya, kita bisa lihat bahwa studi kasus ini bisa dilihat pada
UMKM di Indonesia, yang mana ini meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan pelanggan dengan katalog, dengan melakukan pemesanan dan penerimaan konfirmasi otomatis. Dan ini juga mempercepat transaksi dan mempermudah pengelolaan data penjualan, sehingga ini relevan untuk usaha penjualan cake berbasis mobile. Lanjut, adapun penelitian terdahulunya, yang pertama itu ada menurut Fadul Habibah Hasibuan pada tahun 2003, ini merupakan metode user-centered design yang ini meningkatkan akses dan pengalaman pengguna aplikasi web tanpa instalasi. Kemudian ada Randi Ariwinata dan Rini Sulistiyawati tahun 2024, ini memakai metode waterfall, yang mana ini menunjukkan bahwa sistem informasi berbasis web mempercepat pemesanan dan pengelolaan stok secara real time. Lanjut, ada Angga Wahyu Surya Putra dan Supriyanto tahun 2024, ini memakai metode RND, di mana ini mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akuransi inventaris. Lanjut, ada Sheila di tahun 2024, ini penggunaan SMPP mempercepat proses pengujian dan debugging sistem penjualan online. Kemudian ada Ahmad 2025, ini Bootstrap mempercepat pembuatan antarmuka responsif untuk berbagai perangkat. Jadi bisa disimpulkan dari beberapa penelitian tersebut bahwa penjualan berbasis web ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya untuk aplikasi penjualan cake-nya. Lanjut, adapun bab 3 tentang waktu dan tempat praktikum. Untuk praktikumnya itu dilakukan di Universitas Ibnu Sina, di mana bisa dilihat tujuan untuk praktikum ini untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam merancang dan membuat implementasi aplikasi web untuk pengelolaan produk dan transaksi penjualan cake, di mana kegiatan ini dilaksanakan di Unusina pada bulan September sampai Desember 2025. Adapun tabel rencana kegiatan yang sudah dilakukan, di September itu ada konsultasi, menentukan pokok permasalahan, dan pengajuan judul. Oktober dia mulai melakukan penyusunan laporan, November dia mulai proses bimbingan, dan Desember itu proses presentasi akhir. Lanjut, dan adapun alat dan bahan yang kami gunakan, yang saya gunakan, yang pertama itu hardware, itu pakai komputer dan smartphone. Kemudian softwarenya itu pakai sistem operasi Windows 10, kemudian text editornya VS Code, lanjut web servernya itu XMPP, kemudian web browser. Untuk metode pengumpulan data itu ada observasi, di mana itu dia pengamatan langsung proses penjualan cake manual untuk memahami alur pemesanan, pencatatan, dan kebutuhan pengguna. Lanjut, ada studi literatur, ini pengumpulan informasi dari berbagai sumber terkait pengembangan aplikasi web mobile, sistem penjualan, dan teknologi yang digunakan. Kemudian ada dokumentasi, ini pengumpulan data produk cake untuk pengujian aplikasinya. Lanjut, analisis kebutuhannya itu ada dua, yang pertama fungsional dan non-fungsional. Fungsional ini untuk menampilkan daftar produk cake, kemudian detailnya, pemesanan, dan data produknya. Dan terakhir itu menyimpan data pesanan ke database. Sedangkan ke non-fungsional ini dia menampilkan tampilan yang responsif untuk perangkat mobile. Kemudian ini tampilannya itu mudah digunakan dan ringan diakses. Lanjut, database itu berjalan stabil. Kemudian aksesnya itu cepat menggunakan server lokal, jadi tidak nge-lag gitu. Adapun perancangan sistemnya, yang mana ini menggunakan alur flowchart. Bisa dilihat pada alur flowchartnya, di mana maksud flowchart ini yaitu halaman pertama, kita menuju ke halaman beranda jika sudah ke tab produk cake, kemudian tampilkan ke detail produk. Setelah kita melihat produk-produk, kita bisa memesan produk tersebut. Kita input data pemesanannya. Kemudian jika pemesanannya uh, sudah kita input datanya, sudah ingin kita beli, maka data tersebut akan tersimpan ke database. Dan jika sudah tersimpan ke database, maka ada notifikasi atau nota transaksi berhasil gitu. Namun jika dia tidak berhasil di bagian pemesanan, itu akan kembali ke bagian input data pemesanan tadi.
Lanjut adapun desain antarmukanya, yang pertama itu, bisa dilihat, maksud desain antarmuka ini seperti perancangan elemen visual untuk suatu produk, dalam suatu web, di mana tujuan ini untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan efisien. Bisa dilihat ini merupakan tampilan pada ada data, kedua data yaitu data user dan data admin. Yang pertama ini itu tampilan data pada user. Jadi jika user bisa buka websitenya dan melihat tampilan awalnya itu ada halaman dashboard, kemudian, eee, tampilan kedua itu ada halaman produk, lanjut ada halaman keranjang dan halaman pesanan, itu di tampilan user. Kemudian untuk mau tampilan ke admin, eee sebelumnya itu harus ke login dulu, login data adminnya untuk masuk ke dalam data. Bisa dilihat bahwa dari data admin itu ada tampilan halaman produknya, kemudian halaman nama usernya juga, halaman berandanya juga ya. Kemudian ada halaman kelola pesanannya juga. Nah, adapun dalam merancang database ini, kita bisa melihat ada desain database, di mana maksud dari desain database itu, dia memproses merancang struktur dari organisasi data dan dari sistem ke database. Jadi tujuannya ini untuk mengoptimalkan penyimpanan, penghamilan, dan pengelolaan data secara efisien. Bisa lihat ini adalah database-nya. Untuk nama database yang saya gunakan yaitu database Bulan Cake. Lanjut, ada pun yang terakhir itu implementasi sistem, di mana masuk implementasi sistem ini yaitu proses untuk, pengkodingannya, jadi untuk pembuatan programnya. Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh program yang saya, eee, contoh codingannya. Yang pertama itu ada codingan pada dashboard dan kemudian ada codingan pada loginnya. Baik, adapun kesimpulan dari dan saran dari presentasi saya, yang kesimpulan itu di mana sistem penjualan cake berbasis web dan mobile ini diperlukan untuk menggantikan proses manual yang lambat dengan di mana teknologi seperti aplikasi web, mobile, database, dan alat pendukung pengembangan ini menjadi lebih terstruktur. Dan ada pun juga penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ini meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan stok, serta mempercepat pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, sistem ini sangat relevan untuk dan layak untuk dikembangkan lebih lanjutnya. Dan ada pun sarannya ini, supaya sistemnya menjadi lebih baik lagi, perlu dikembangkan lagi ke depannya, di mana untuk memfokuskan kenyamanan pengguna, dan meningkatkan keamanan datanya, serta menambahkan fitur-fitur yang lengkap. Kemudian sistem ini juga perlu diuji untuk di berbagai perangkat agar lebih stabil saat digunakan. Dan dengan perbaikan tersebut, aplikasi penjualan cake ini dapat memberi manfaat dan lebih besar bagi pemilik usaha maupun pelanggan. Oke, baik. Kemudian, di sini saya akan mempresentasikan, eee, apa, tampilan dan hasil dari program yang sudah saya buat. Untuk yang pertama itu saya akan buka ke bagian Chrome. Baiklah, untuk tampilan ini merupakan bagian pada user, di mana user dapat melihat bagian dashboard. Bisa dilihat di bagian dashboard ini, bagian beranda, ini hanya menampilkan beberapa produknya saja. Dan untuk melihat detail produk cake-nya, itu bisa ke bagian ke menu produk. Di sini dapat ditampilkan bahwa ini adalah produk-produk cake yang sudah ada. Kemudian ada tampilan keranjang, di mana tampilan keranjang ini masih kosong, lanjut ada tampilan pemesanan. Nah, kita bisa lihat pada tampilan produk, di sini user bisa melihat detail pada produk makanan cake, bisa kita klik lihat detail. Ini adalah detail produk pada makanannya. Kita bisa lihat ada nama cake-nya, kemudian harga dan deskripsinya. Dan jika kita ingin membelinya, kita bisa tambahkan dulu ke keranjang. Maka dia setelah kita menambahkan keranjang, dia akan otomatis ke bagian ke keranjang dan ini adalah produk yang akan kita beli. Dan untuk membeli produknya, kita bisa lanjut ke metode pembayarannya.
Untuk metode pembayarannya ini kita bisa lihat, adapun identitas pengiriman pembayaran, di mana kita masukin nama penerimanya, kita masukin nama saya, Rizky Wulandari, kemudian nomor teleponnya, pengirimnya Batam. Untuk metode pembayarannya, ini ada menggunakan dua metode, yaitu bagian transfer dan bagian dompet digital. Untuk transfer dia pakai bank, ada 4 bank, BCA Mandiri, BRI, dan BNI. Untuk dompet digital, dia pakai OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Di sini saya mencoba ingin pakai Dana saja. Jadi kita klik Dana, kemudian masukkan nomor HP-nya. Jika sudah, kita bisa melakukan bayar sekarang. Bisa dilihat bahwa Lokalawas menyatakan pembayaran berhasil dan pesanan akan sedang diproses. Oke, kita akan melihat ke bagian pesanan. Nah, di bagian pesanan ini adalah pesanan yang sudah kita uh, check out. Sini kita bisa lihat pada tanggal 4 bulan 12 itu produk yang sudah kita check out, dan di sini kita bisa melihat konfirmasi produk tersebut apakah sedang diproses, sedang dikirim, dan selesai seperti itu. Selanjutnya kita akan ke bagian tampilan admin. Untuk kita ke admin itu kita harus login dulu. Nah, loginnya kita masuk username dan passwordnya. Oke, ini adalah tampilan adminnya. Bisa dilihat Wulan Cake admin, itu berarti sudah bagian admin. Bisa diperhatikan bahwa ini adalah tampilan admin, yang dimana admin ini hanya untuk root. Dia bisa menambah produk, kemudian bisa melihat kelola pesanan dan usernya. Sedangkan yang bagian user tadi, di mana bagian untuk membeli suatu produk, kemudian bisa melihat transaksinya, namun tidak bisa untuk menambah produknya. Di admin ini kita lihat ada tampilan beranda, berandanya sama seperti tadi. Kita bisa lihat, bisa bagian edit, hapus, kemudian di bagian produk, nih, bisa dilihat bahwa jika di bagian admin, dia bisa bagian edit dan hapus. Misal kita bisa edit kuenya, kita edit, kita edit aja, harganya 2 juta jadi 3 juta. Kita simpan. Oke, maka hasilnya tekan 3 juta juga. Ini sudah sinkron, di mana jika kita admin menambah, mengedit, menghapus suatu produk, maka di user akan otomatis melakukan perubahan. Jadi jika kita tadi sudah kita edit kuenya harga dari 2 juta ke 3 juta, nanti di tampilan user juga akan menjadi ya 3 juta harganya. Menyesuaikan dengan tampilan pada adminnya. Bisa juga untuk menambah dan menghapus pada produk kuenya. Kemudian ada tampilan user, di mana user ini itu adalah data-data dari guna yang sudah check out. Jadi setiap ada yang check out, maka akan tersimpan datanya ke dalam database admin ini. Kemudian ada kelola pesanan, di mana kelola pesanan ini yaitu user yang sedang tadi melakukan pembayaran dan menunggu proses pengiriman kue tersebut. Kita bisa bandingkan admin sama yang bagian user dulu. Untuk bagian user seperti ini. Di bagian user dia bagian pesanan. Ini adalah produk yang sudah dibeli. Kemudian di bagian admin itu bisa dilihat juga produk-produk yang sudah dipesan oleh si user tadi. Nah,
Si admin ini bisa memproses produk tersebut, di mana jika admin membuat tanda kirim, maka dia akan proses sedang dikirim. Dan di bagian tampilan user, dia akan terproses sedang kirim, bisa lihat struknya juga. Selanjutnya, jika misalnya admin membuat tanda selesai, maka di user juga akan tanda selesai. Itu melihat eh, proses penerimaan kuenya. Bisa dilihat struknya bahwa statusnya selesai. Dan jika sudah selesai menginput data pada admin, kita bisa log out dan masuk ke bagian usernya. Kemudian ada pun bagian implementasi tadi, bagian programnya. Kita akan lihat di mana ini adalah tampilan kodingan-kodingan pada programnya. Di mana ada admin, login, HTML, ini bagian loginnya admin. Kemudian ada dashboard admin, ini codingan di bagian tadi kan ada tampilan dashboard admin, kemudian produk admin itu jika ada admin berarti itu bagian tampilan admin. Jika nggak ada berarti dapat tampilan ke user. Baiklah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang dimengerti dari pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih.